Cek cek. Bisa dengar suara saya? Bisa. Jadi ini yang jadi saya pakai download dulu pakai HP, jadi presentasinya mungkin muncul dulu. Nanti kalau sudah saya tampilkan lagi ya. Oke, tadi misalnya contoh ya, di iklan beberapa orang. Nah, coba kita apa ini lihat kan di layar presentasi saya. Halo? Oke, saya kembali ke apa namanya ke komputer dulu ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Oke, ya, trouble ya, ini harus kita kembali ke presentasi ya, coba nanti saya tampilkan lagi ya. Nah ini ya, kita kembali ke contoh ini ya. Ini ada yang di zona amnesia yang kemudian menyebut terdengar seperti ini ya, Danis ya, tapi di awal-awal dia terdengar menyebutkannya seperti tenis ya. Nah, karena bahasa Inggris ya produknya seperti itu. Nah, di sepintas kan menjadi ini ya. Ini kan tuh bagi sebuah produk ya. Maka kemudian di bidang risetnya ya, ini ada salah ini dengan penyebutan produk ini ya. Maka kemudian di iklannya ya, yaitu menyebutkannya lagi menjadi lebih jelas ya, terdengar jenis. Kemudian yang terdengar adalah seperti bis ya, itulah kurang lebih ya. Bis kayak kalau bahasa itu kan riset tidak bergerak ya. Nah, kan repot, ini akan merugikan bagi si produk ya, karena selama menjadi halayak kan atau si calon konsumen kok tidak enak ya, masa keuangan misalnya mau beli penis ya, mau beli penis, apalagi kalau orang Sunda kan nggak bisa nyebut V ya, semuanya terdengar atau P ya, itu yang repot ya. Nah sebetulnya si bidang riset ini bisa mengajukan kepada si apa namanya si produser ya,
kalau saja sebetulnya mungkin saja sih nama produk mereknya ini diganti ya. Tapi kan ternyata mungkin karena sudah mahal ya membuat nama produk itu ya. Kemudian tidak diganti tapi pengucapannya yang kemudian diperjelas ya. Nah, ini salah satu tugas bidang riset ya, karena kalau dibiarkan ini nanti menjadi merugikan bagi kliennya ya. Klien itu harus diingatkan bahwa ini bisa mengancam suksesan kampanye iklannya ya. Oke, jadi itu juga kalau Anda misalnya nanti menjadi membuat produk, nama produk harus ya, itu kan harus kita memiliki benar menjadi guru ya. Itu karena nanti jangan-jangan halayak itu sudah males, bukan karena produknya ya, tapi karena mereknya itu yang mungkin kurang nyaman ya. Oke ya, itu contoh saja tadi di bidang riset. Nah, kemudian setelah bidang-bidangnya ya, kita akan melihat job desk-nya ya. Job desk itu semacam jabatan ya, jabatan apa saja sebetulnya yang ada di dalam sebuah biro iklan itu. Dan di dalam biro iklan itu ya, ada yang disebut dengan account eksekutif ya, atau AE. Nah, AE ini tanggung jawabnya adalah untuk menjembatani antara klien dengan perusahaan periklanan ya. Jadi si biro iklan dengan kliennya itu dijembatani oleh akun eksekutif ya. Nah, AE ini inilah yang kemudian menanyakan kepada si klien itu apa yang diinginkan dari iklan yang akan dibuat, kemudian tujuan periklanannya itu apa, apakah menjual, memperkenalkan produk, mengingat dan lain sebagainya. Nah, keinginan si klien itu barulah kemudian dibawa kepada si tim perencanaan. Ya. Nah, nanti dalam tugas Anda ya, dalam tugas Anda perlu ada orang yang namanya ya, dari salah satu anggota lokal untuk menjadi koneksi. Ya. Nanti tugasnya adalah untuk memastikan tentang yang akan dibuat itu bisa ya, saya akan menjadi klien ya. Dengan pertemuan ke-6 ya, besok minggu depan itu pertemuan ke-7, pertemuan membahas tentang pesan dan periklanan yang penting juga. Kemudian kita akan bagian terbesar di minggu 8 setelah TS masalah Anda sebagai kelompok akan mempresentasikan tantangannya pada saya kepada klien. Dia jangan dulu belum jadi ya. Jadi misalnya karena produknya seperti ini atau akan mengarahkan kepada apa pesan tertentu, misalnya menakut-nakuti membuat atau menggunakan nanti yang akan kita bahas di bagian presentasikan nanti adalah si akun eksekutifnya. Jadi minggu ke-9 ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan mengenai rangkaiannya pada saya sebagai klien. Nah, itu makanya setelah ini nanti selesai ya, perkuliahan selesai, Anda silakan berdiskusi dengan teman kelompok siapa yang akan menjadi AE. Nah, kemudian yang kedua di dalam biro iklan itu ada yang disebut dengan Creative Director atau CD ya. Nah, Creative Director ini
ini biasanya ditempatkan sebagai kepala bidang kreatif, kan tadi ada bidang kreatif ya. Nah, kepala bidang kreatif itu biasanya disebut dengan creative director ya, walaupun sebetulnya dalam banyak biro iklan ya, dalam banyak biro iklan itu mungkin saja satu biro iklan itu memiliki banyak creative director ya. Ada juga mungkin spesialisasinya, misalnya ada apa namanya, ada creative director yang spesial iklan cetak ya, director yang spesial iklan radio, ada yang spesial untuk audiovisual ya. Nah, itu mungkin saja ya kalau di dalam sebuah biro iklan itu punya banyak director. Di itu Anda juga ya, di kelompok Anda itu juga perlu ditulis orang kreatif directornya siapa ya. Nah, dialah yang kemudian merancang strategi kreatif iklan ya. Jadi tampilannya seperti apa dan sebagainya, itu kreatif directornya ya. Nah, kemudian di dalam sebuah biro iklan itu juga ada yang disebut dengan copywriter ya. Copywriter ini kan penulis naskah iklan ya. Tugasnya itu membuat naskah iklan kayak misalnya skenario ya, kalau di audio itu mungkin yang akan dibacakannya ya, kalau dicetak itu susunan kalimatnya seperti apa ya, itu yang copywriter. Nah, di biro iklannya Anda itu ya jelas harus ada copywriter ya, ada copywriternya. Tapi mungkin jadi copywriternya itu merangkap sebagai director atau mungkin juga merangkap sebagai AE ya. Bisa saja diangkat dalam biro iklan Anda kan isinya berapa orang kemarin? 5 orang. Ya. Jadi tetap ada ya, walaupun mungkin dirangkap, penting jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak yang merangkap-rangkapnya itu. Misalnya 1 orang sampai 3 jam ya jangan ya. Jadi cukup 1 orang itu mungkin hanya rangkap 2 jabatan paling banyak ya. Karena yang lain juga harus memiliki peran ya. Kemudian ada disebut dengan yang sangat teknis ya. Ada graphic designer, kemudian ada sinematografer, ada fotografer dan lain sebagainya ya. Nah, ini biasanya ditempatkan di bidang produksi. Kalau CD atau kreatif copywriter itu di bagian kreatif ya, trainer fotografer bagian bidang produksi ya. Tugasnya adalah mengeksekusi konsep yang sudah dibuat oleh creative director dan juga berdasarkan naskah yang ditulis oleh si copywriter ya. Nah, di biro iklan Anda ya tidak perlu harus ada semuanya ya, graphic designer, sinematografer, fotografer, kan tergantung juga pilihannya. Anda akan milih media cetak ya, media cetak, iklan cetak atau iklan audiovisual ya. Nah, itu jadi kalau misalnya di audiovisual ya mungkin ada sinematografernya, ada semacam sutradaranya ya. Kalau di iklan cetak ya mungkin perlu desainer grafis ya. Begitu juga dengan fotografer, apakah diperlukan atau tidak ya. Nah, si tugasnya ini ya, tugasnya masing-masing ini kan sebetulnya sangat teknis, tapi jelas dia tidak bisa membuat sesuai dengan kemauan diri ya. Itu kan harus disesuaikan dengan konsep yang dibuat oleh creative director dan juga naskah yang ditulis oleh si copywriter ya. Jadi misalnya gini, ada seorang graphic designer yang suka warna ungu, wah, karena menurut dia warna ungu itu bagus. Kemudian dia buat iklan tuh semuanya hampir punya nuansa ungu ya. Nah, ini kan harus diingat bahwa Anda itu punya klien. Nah, misalnya kliennya adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu kan ada yang namanya, hampir semua perusahaan itu memiliki corporate color ya, warna perusahaan dan juga warna produk. Nah, Coca-Cola itu kan punya corporate
color ya, merahnya itu sudah ditentukan ya, misalnya RGB-nya itu berapa, red, gray, blue, ke persentase itu kan karena graphic desainernya seneng ungu, dadak iklan Coca-Cola kok jadi keunguan ya. Itu kan nggak boleh, jadi graphic designer harus menyesuaikan karena graphic designer iklan itu ya, itu dia berada di tengah-tengah antara pekerjaan seni ya dengan pekerjaan eksekutor ya. Kalau seni itu kan punya kebebasan ya, tapi graphic designer tidak benar-benar bebas ya, karena dia juga harus berpikir tentang si kliennya ya. Nah, oke, kemudian juga sinematografer itu kan juga harus disesuaikan dengan konsep dan juga karakter produk. Nah, kemudian job desk berikutnya yang biasanya ada di dalam biro iklan itu ada yang disebut dengan media planner. Nah, media planner ini ya itu jelas kaitannya adalah dengan bidang media tadi. Ya, di mana media iklan itu akan ditayangkan. Nah, biasanya dalam biro iklan itu juga ada dua ya, ada media planner dan ada juga yang disebut dengan media buyer. Ya, kalau planner itu hanya merencanakan, tapi kalau buyer itu dia harus membeli slot iklan. Ya, dia tugasnya membeli slot iklan di mana yang akan dipakai. Ya. Karena kan tidak semua media iklan itu miliknya biro iklan. Ya. Itu kan banyak punya biro ketiga pihak ketiga. Misalnya saja radio, televisi itu kan bukannya punya si biro iklan kan, itu kan punya institusi lain, punya perusahaan lain. Nah, si biro iklan ini misalnya mau masang, ada satu klien mau masang iklannya di RCTI misalnya. Nah, kan tidak bisa sembarangan tiba-tiba datang, nih tolong pasang iklan saya ya. Karena di satu acaranya RCTI itu kan mungkin saja slot